Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sudah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan sedikit renungan bagi kita, Sidang Jemaat Tuhan GPD Ciamis. Di bulan ini gereja kita memiliki tema umat pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam setiap pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kontes atau perlombaan, bahkan pemilihan ratu sejagat Miss World, kita tahu bahwa pemenang atau yang terpilih adalah mereka yang memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Seorang pemenang atau yang terpilih biasanya adalah mereka yang memiliki keunggulan dari para lawan-lawannya. Intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemilihan dalam dunia berfokus kepada kelebihan atau keunggulan apa sih yang dimiliki dari yang terpilih. Ketika pemilihan presiden antara Jokowi dan Bapak Prabowo ya. Ada orang yang memilih Bapak Jokowi karena dia kerjanya bagus gitu, ada hasilnya. Ada orang yang memilih Bapak Prabowo karena dia tegas, keluaran dari militer gitu. Jadi untuk masalah pertahanan tidak usah khawatir. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemilihan dalam dunia ini selalu berfokus kepada kelebihan atau keunggulan sang atau yang akan dipilih oleh kita. Tidak ada orang memilih karena, saya memilih dia karena kekurangannya. Programnya nggak ada yang berhasil, pokoknya saya pilih dia. Saya memilih dia karena dia tidak menguasai bahasa lain, hanya cuma menguasai satu bahasa. Saya memilih dia karena dia kerjanya lelet. Jadi banyak program yang terbengkalai, saya setuju memilih dia. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan atau pemilihan itu selalu dalam dunia itu berfokus kepada keunggulannya apa sih? Kehebatannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, kehidupannya mungkin tidak terlalu sibuk karena masih mengurusi satu kota. Tetapi ketika dia menjadi presiden, kita lihat bagaimana mungkin kehidupannya, rutinitasnya berubah. Mungkin dia yang tadinya tidak terlalu sibuk hanya karena mengurusi satu kota, sekarang harus mengurusi satu negara. Ditambah dia harus menjaga tutur katanya, gaya bahasanya, perbuatannya, tingkah lakunya. Kenapa? Karena dia menjadi sorotan satu bangsa. Karena mayoritas Indonesia memilih Bapak Jokowi sebagai presiden. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika berbicara mengenai pilihan, berarti kita berbicara mengenai satu keunggulan, keutamaan atau kehebatan yang dimiliki oleh yang terpilih. Dan ketika sudah menjadi pilihan, berarti gaya hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau Bapak Jokowi ketika dia menjadi presiden, dia mulai malas-malesan untuk mengatur urusan negara. Bapak sudah bisa bayangkan ketika dia Bapak Jokowi menjadi presiden Indonesia, dia mulai tidak mau mengurusi program pembangunan. Bisa bayangkan, statusnya presiden tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara mengenai umat pilihan. Bagaimana dengan kita status umat pilihan itu? Bagaimana dengan menurut Alkitab umat pilihan itu? Kita tahu dan kita percaya kita semua umat pilihan, amin? Belum makan ya? Saya juga tadi masuk angin, jam 2 subuh bangun, aduh. Kita percaya kita adalah umat pilihan, amin? Kita semua tahu dan percaya kita semua adalah umat pilihan. Pertanyaannya adalah kelebihan apa yang kita punya sehingga Allah memilih kita? Keunggulan apa yang kita punya sehingga Allah menjadikan kita umatnya? Siapa kita?
Mari kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, Bapak sudah bisa memperhatikan Alkitab maupun slide di depan, saya akan membacakannya. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan renungan dengan sebuah tema atau judul umat pilihan dan cara hidupnya. Dalam teks Yohanes 15 ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bukan mereka yang memilih Yesus menjadi guru atau rabi, tetapi Yesuslah yang datang dan memilih mereka menjadi murid-muridnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Mengapa? Supaya para muridnya tidak menjadi sombong. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-15-nya, sebelum ayat yang ke-16-nya coba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Sebelum Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Yesus memanggil muridnya dengan status apa? Sahabat. Sahabatnya Allah. Kita tahu dalam Alkitab hanya satu yang dipanggil sahabat dalam perjanjian lama. Abraham doang. Sahabatnya Allah. Tetapi dalam teks ini Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, setelah Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan sahabat, big brother, Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku. Jadi pernyataan Yesus mengenai bukan kamu yang memilih aku untuk mengingatkan kepada para muridnya bahwa ingat loh, kamu jadi punya status sahabat denganku. Itu bukan karena kamu yang memilih. Status itu karena aku memilih kamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status sahabat yang dimiliki oleh para muridnya bukanlah sebuah status yang tiba-tiba muncul. Tetapi hasil dari Yesus yang terlebih dahulu memilih mereka. Dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kekristenan. Yang membedakan Kristen dengan agama lain adalah Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif dalam menjalin sebuah hubungan. Agama lain mengajarkan carilah Tuhan. Bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan carilah Tuhan. Tetapi kita melihat inisiatif kasih, inisiatif hubungan sahabat, umat dan Allah dan umatnya itu adalah inisiatif Allah sendiri. Bukan karena keunggulan manusia. Bukan karena kelebihan manusia. Siapa sih para murid-muridnya? Cuma nelayan, pemungut cukai, pemberontak. Bahkan pengkhianat. Para murid-murid Yesus bukan orang-orang yang punya keunggulan dan kelebihan. Oke, kalau murid-murid Yesus adalah orang-orang yang kaya. Jago dalam berbicara. Selalu memberi. Orang-orang yang terpandang, memiliki jabatan dan pangkat. Tetapi kita lihat murid-murid Yesus siapa? Mereka itu cuma nelayan. Yang kerjanya tiap hari cuma ke laut. Dan kehidupan nelayan kita tahu kasar, keras. Kalau enggak melaut ya enggak makan. Apalagi di tengah musim hujan mungkin. Badai, angin gelombang. Malam-malam mereka harus melaut. Pagi-pagi subuh baru pulang.
Siapa sih murid-murid Yesus? Sehingga Yesus katakan, kamu sahabatku. Tetapi ingat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengertian umat pilihan menurut Alkitab, di dalam kekristenan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena kita jago, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau saudara kita di luar sana orang muslim mengatakan kita kafir, ya memang faktanya begitu. Kita ini tidak memiliki janji. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jangan heran kalau orang Kristen mengalami yang namanya penganiayaan. Jangan heran kalau orang Kristen mengalami yang namanya ketidakadilan. Jangan heran kalau orang Kristen dibenci oleh dunia. Yesus sudah mengatakan, kamu itu bukan dari dunia. Aku sudah memilih kamu dari dunia. Karena itu dunia membenci kamu. Jangan kecewa dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan. Jangan kecewa dalam kehidupan ini kalau kita di dalam beribadah. Kita mengalami yang namanya ketidakadilan. Ya faktanya begitu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah telah memilih kita. Bukan apa yang telah manusia perbuat. Tetapi apa yang telah Allah perbuat dan lakukan. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Bangsa Israel pun menjadi umat pilihan Allah bukan karena kehebatannya. Bukan karena bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa yang besar, jago berperang, kalau perang selalu menang, bukan. Kita melihat bagaimana Allah menjadikan bangsa Israel menjadi umat pilihannya karena kasihnya kepada umat Israel dan janjinya kepada Abraham. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan seperti ini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan Bapak Saudara. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Kita melihat bagaimana Nabi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat loh kalau engkau sudah memasuki tanah Kanaan, jangan lupa statusmu. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, kaya, memiliki tanah Kanaan, menjadi milik pusaka, kalau berperang selalu menang, ingat statusmu bukan karena engkau, tapi karena Tuhan mengasihimu, engkau dipilih. Jangan lupa status kita Bapak Saudara. Kalau saat ini kita diberkati Tuhan, kalau saat ini pekerjaan kita terus naik, kalau saat ini karir kita terus naik, semuanya bukan karena kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Nabi Musa katakan kepada bangsa Israel, kamu ini paling kecil loh. Ya memang kalau Bapak sudah perhatikan peta dunia, Israel itu negara kecil. Memang pada faktanya Israel itu tidak punya tanah. Yang diberikan tanah dan perjanjian itu kan Abraham, Ishak, Yakub. Lalu keturunannya kan besar di Mesir, menjadi budak. Dan saat itu tanah Palestina memang sudah dikuasai oleh tanah Kanaan. Mereka lah pemilik tanah Palestina. Tetapi kita lihat bagaimana Allah membebaskan
Bangsa Israel budak loh. Keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Diberikan tanah pusaka milik. Bukan karena mereka. Tetapi karena dikatakan karena Tuhan mengasihi kamu. Bagi Tuhan mudah Bapak Ibu Saudara. Untuk membatalkan perjanjiannya. Mudah. Bagi Tuhan mudah menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak memiliki apa-apa. Jadi status umat pilihan dalam kehidupan bangsa Israel sampai sekarang memang mereka bangsa pilihan. Mereka yang mengatur perekonomian dunia. Mereka yang mengatur harga emas naik dan turun. Orang-orang pintar kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Sehingga kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Kita jangan lupa siapa kita. Dari mana kita berasal dan status kita saat ini bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kalau Bapak sudah perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ini statusnya bangsa Israel. Gelarnya bangsa Israel, umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa pilihan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat kesayangan Allah. Itu semua gelarnya orang Israel. Tetapi Rasul Petrus katakan, oleh karena imanmu kepada Yesus, aku katakan tetapi kamulah. Kita semua yang percaya kepada Yesus dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, kesayangannya Allah. Setelah menyampaikan teks dalam ayat yang ke-9, baru dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita ini bangsa paganisme, gak punya agama, gak punya Tuhan. Dalam sejarah perjalanannya. Kita ini bukan umat pilihan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi bangsa pilihan. Umat pilihan Tuhan. Oh itu kasih karunia. Kasih karunia. Sehingga kita punya pegangan hidup. Ketika keadaan mulai semakin sulit, ketika tidak ada lagi jalan, ketika semuanya gelap, masa depan gelap, kita masih punya pegangan. Pegangan kita apa? Yesuslah Tuhan. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Biarpun hidup berat, aku punya Allah yang hidup. Biarpun dalam kehidupan ini aku sendiri, aku punya Allah yang selalu menyertaiku. Kita punya pegangan. Pegangan kita bukan jimat, pegangan kita bukan mantra, tapi Allah penguasa langit dan bumi. Raja atas semesta. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita kan sudah mengerti bahwa status umat pilihan itu kan adalah kasih karunia. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti kepada status umat pilihan saja? Kesalahan fatal orang Kristen adalah berhenti kepada aku umat pilihan. Umat pilihan pasti diberkati Tuhan. Umat pilihan pasti mengalami mukjizat Tuhan. Umat pilihan akan terus naik, tidak akan turun. Umat pilihan akan terus mengalami yang namanya tahun-tahun diberkati Tuhan. Kita cuma berhenti kepada status umat pilihan. Karena itu banyak orang Kristen kecewa ketika tidak diberkati Tuhan. Ketika karirnya tidak naik tetapi turun.
Ketika tidak mengalami mukjizat padahal sudah bergumul bertahun-tahun. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 16 dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Faktanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus langsung memilih semua muridnya loh. Apakah semua muridnya berhasil? Apakah semua muridnya sukses memberitakan Injil dan kabar baik? Dikatakan apa? Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini orang pilihan Tuhan loh. Ini orang langsung pilihan Yesus loh. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya? Sebagai Allah dia tahu. Tetapi kita melihat dari 12 murid Yesus semuanya dipilih langsung oleh Yesus. Gak pakai audisi ya. Nyuruh siapa gitu, oh, kamu jadi juri dulu siapa gitu. Oh, wah yang ini mah kurang ganteng. Wajahnya gak tirus kayak Bapau. Skip. Nah, ini badannya enggak, kurang. Toyo gitu, gimana mau jadi muridku? Skip. Waduh ini bantet, pendek, hidup lagi, skip. Yesus yang pilih, kamu. Tetapi faktanya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dari 12 orang yang dipilih untuk menjadi murid, ada satu yang gagal. Ini Yudas ini tiap hari loh face to face dengan Yesus. Gak pakai Zoom Bapak Saudara. Saat itu belum pandemi. Kemana Yesus pergi mereka ada. Di mana Yesus melayani mereka ada. Di mana Yesus berbaring untuk beristirahat mereka ada. Yesus makan apa mereka ikut makan apa. Yesus diundang mereka ikut dalam undangan. Face to face 3,5 tahun bersama Yesus, tetapi perhatikan tetap saja ada satu yang gagal. Kalau Yudas Iskariot saja gagal mati dan bunuh diri, siapa kita Bapak Ibu Saudara? Yang hanya percaya kepada Yesus percaya kepada Yesus saja. Hanya mengimani Yesus, belum pernah ketemu face to face dengan Yesus. Tidak pernah jalan bareng dengan Yesus. Siapa kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesalahan fatal orang Kristen adalah berhenti kepada status umat pilihan. Wah pokoknya saya umat pilihan, tidak usah takut buka usaha yang baru. Pokoknya percaya Tuhan berkati, ya tiba-tiba usaha yang barunya kolaps. Dan kita berkata, Tuhan kok gini? Wah kita umat pilihan pokoknya percaya saja nanti Tuhan berikan yang terbaik. Tiba-tiba semuanya tidak berjalan baik. Dan kita bertanya, Tuhan kok gini? Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya berikan judul umat pilihan dan cara hidupnya. Kita kembali dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Selanjutnya cara hidup seperti apa yang harus dimiliki umat pilihan. Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang pertama adalah, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Hal yang pertama Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, umat pilihan harus memiliki cara hidup yang selalu menghasilkan buah. Jangan bertanya apa yang Allah sanggup lakukan buat kita, percayalah Allah sanggup mengubah malam menjadi siang, kutuk menjadi berkat, ratap tangis menjadi tari-tarian. Tetapi pertanyakan dalam hidup kita apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan buat menyenangkan hati Tuhan. Percayalah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati kita.
Pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat pilihan ternyata mengharuskan kita menghasilkan buah. Sama seperti seseorang yang telah dipilih menjadi presiden, maka dia diharuskan untuk bekerja dan melayani bangsa dan negara yang mayoritas sudah memilihnya. Harus menghasilkan kerja, harus menghasilkan sesuatu. Kenapa? Memang presiden pilihan. Sama pemilihan dalam Ratu Sejagat pun, Miss World, dituntut harus berkarya, menghasilkan sesuatu. Itu menghasilkan buah namanya. Itu berkarya. Nah, menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan adalah berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Dalam kehidupan kerohanian kita. Coba kita lihat di dalam Matius 21 ayat 42-45. Matius pasal yang ke-21 ayat 42 sampai 45 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah perhatikan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Perlu digarisbawahi ayat yang ke-43. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Kita lihat bagaimana Yesus dengan jelas dan gamblang. Perhatikan. Sekalipun engkau imam, sekalipun engkau ahli Taurat. Berasal dari umat pilihan Tuhan, bahkan dipilih menjadi guru agama Yahudi. Aku katakan kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Dan siapakah bangsa itu? Semua kita yang percaya kepada Yesus. Yang Yesus harapkan adalah hasilkanlah buah. Buah roh, buah pertobatan, buah pelayanan. Buah jiwa-jiwa, memenangkan jiwa. Ini yang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan berpuas diri. Jika status kita umat pilihan. Jangan berpuas diri karena status kita bangsa pilihan. Berpuas dirilah kalau kita tahu hidup kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah, banggalah kalau kehidupan kita sadar kita menghasilkan buah. Kita jadi berkat. Hidup kita penuh dengan buah roh. Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Lukas pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus katakan dan sampaikan, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Bertobat itu enggak cukup satu hari Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita bergumul dengan keinginan daging. Marah, dendam, kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Nafsu,
terus gitu, bergumul dengan hal itu. Dan Yesus katakan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu harus setiap hari. Dalam kita menjalani hari kita sadar kita banyak kekurangan. Mungkin lewat perkataan kita tidak sengaja menyakiti hati orang. Mungkin lewat mimik muka. Mimik muka kita mungkin mengecewakan orang gitu kan. Menyakiti hati orang. Padahal mungkin maksudnya tidak ada seperti itu. Tetapi setiap hari harus terus mengalami pertobatan. Buah-buah pertobatan. Dan Yesus katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba lihat dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan Bapak Saudara? Sudah berapa tahun KTP kita tertulis Kristen? Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021. Akan memasuki tahun 2022. Coba tanyakan dalam hati kita, tahun ini, sudahkah kita berbuah? Atau jangan-jangan kita hadir hanya saat Paskah, kematian Yesus Kristus, Natal. Sebentar lagi kita Natal, pantesan penuh. Alkitab katakan, udah potong aja. Ini pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Jadi mungkin pemilik kebun anggurnya ini tidak merencanakan bahwa ada pohon ara. Mungkin ada pegawainya lagi makan buah ara gitu kan, ada bijinya, kebuang lah. Ternyata pohon ini tumbuh. Dan si pemilik ini ya udah biarkan tumbuh. 3 tahun dikatakan. Nggak ada buahnya. Udahlah, potong aja. Pegawainya ngomong, jangan dulu Tuhan. Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan membersihkannya, menyianginya, memberikan pupuk. Kalau tahun depan tidak berbuah, tebanglah dia. Ayo Bapak Ibu Saudara. Nggak ada di sini mah. Di sini mah saya lihat, jemaat Tuhan yang setiap minggu hadir. Nah bagaimana caranya kita bisa berbuah Bapak Ibu Saudara? Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita lihat bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah, tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jika kita mengizinkan Yesus bekerja dalam rumah tangga, dalam keluarga, menjadikan Yesus raja, kepala,
dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, maka kita akan melihat bahwa bukan dengan kekuatan kita, kita dapat menghasilkan buah. Tetapi karena ada Yesus dan kita tinggal di dalam Yesus, kita dimampukan menghasilkan buah. Buah roh. Buah pertobatan. Buah jiwa-jiwa yang baru. Buah pelayanan. Sehingga tugas kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah menjadi umat pilihan adalah hidup kita menghasilkan buah. Yang terakhir, kembali ke Yohanes 15 ayat yang ke-16. Cara hidup apalagi yang harus kita miliki setelah kita menjadi umat Allah. Kalimat terakhirnya berkata seperti ini, dan buahmu itu tetap. Jadi hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara hidup yang harus kita lakukan adalah buahmu itu tetap. Ini berbicara kesetiaan. Alangkah bagusnya kalau kita semua menghasilkan buah. Tetapi faktanya, banyak orang menghasilkan buah hanya awal-awalnya saja. Awal-awalnya mengasihi Tuhan, awal-awalnya menggebu-gebu buat pelayanan, awal-awalnya menggebu-gebu bagi pekerjaan Tuhan. Selanjutnya dalam perjalanan waktu, ketika persoalan masalah datang, ketika pencobaan datang, ketika kegagalan terjadi dalam hidup kita, masihkah buah itu tetap? Ini diperlukan kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Setia itu tidak berbicara sampai tua. Setia itu berbicara sampai maut memisahkan. Bapak sudah bisa bayangkan sepasang suami istri usia 70 tahun. Aku sudah setia kepadamu. Ayo kita ke pengadilan agama, kita cerai. Setia tidak sampai usia 70 tahun. Sampai maut memisahkan. Itu setia. Di dalam Matius 23 ayat 23. Nah ini menarik. Yesus selalu berbicara kesetiaan. Matius 23 yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara tahu adas manis, selasi dan jintan itu bahan makanan Bapak Saudara. Untuk bikin makanan. Yesus katakan, kamu dalam urusan bahan makanan yang kecil kayak gitu aja persepuluhan kamu perhitungkan. Tetapi lihat hidupmu. Yesus katakan, kamu itu gak punya belas kasihan, kamu gak punya keadilan, kamu gak punya kesetiaan. Ini Yesus negur ahli Taurat loh. Orang Farisi, guru-guru agama. Kamu kalau untuk masalah persepuluhan gede banget. Bakal sampai hal yang kecil kamu persepuluhin. Tapi hidupmu tidak adil. Tapi hidupmu gak ada belas kasihan. Tapi hidupmu gak ada kesetiaan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena tidak memiliki kesetiaan salah satunya. Dalam kehidupan mereka. Matius 6 ayat 24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat pilihan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan Mammon atau Allah. Pekerjaan atau pelayanan. Roh atau daging. Gelap atau terang. Mengasihi atau membenci. Adat istiadat atau perintah Tuhan. Selalu diperhadapkan. Dan Yesus katakan kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena engkau akan mengecewakan yang satu.
Engkau akan lebih mengasihi yang satu. Engkau akan lebih setia kepada yang satu. Kalau hidup kita hanya berfokus kepada mamon, kita akan tinggalkan Tuhan. Kalau hidup kita akan lebih berfokus kepada kedagingan, kita akan tinggalkan roh. Kalau kita lebih fokus kita kepada pekerjaan, kita akan tinggalkan pelayanan. Pekerjaan lebih menguntungkan daripada pelayanan. Seorang teman pernah berkata seperti ini. Capek Pit jadi pelayan Tuhan. Ditambah gaya hidupku pun masih merokok gitu. Masih hidup gak benar. Makanya saya lebih memilih untuk tinggalkan pelayanan. Yesus katakan orang gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dia akan memilih yang satu. Yang lebih menyenangkan dirinya. Dan teman saya katakan capek jadi pelayan Tuhan. Ditambah hidup saya pun belum benar di hadapan Tuhan. Sudah. Dia tinggalkan pelayanan, dia lebih memilih hidup dalam dunia. Wahyu 17 ayat yang ke-14 Bapak Saudara. Ayat-ayat terakhir. Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu perhatikan. Mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang apa? Setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan sangat sedikit yang setia. Kenapa gak mau melayani lagi? Aduh, udah tua. Pensiun saja. Ya gak salah. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi Yesus katakan mereka yang menang adalah mereka yang terpanggil. Dipilih. Jangan berpuas diri Bapak Ibu Saudara dengan status umat pilihan. Harusnya kita sampai kepada yang terakhir. Yang setia. Penutup dan kesimpulannya Bapak Saudara, karena itu jika kita mengalami persoalan, masalah, tantangan dan ujian dan seolah-olah Allah jauh dan tidak mendengar seruan doa kita, tetaplah setia. Percayalah Tuhan tidak jauh dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tidak apa-apa manusia mempunyai rancangan yang tidak baik untuk kita. Tidak apa-apa manusia ngomongin yang tidak baik kepada kita. Tuhan selalu bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Jangan berpuas diri dengan status umat pilihan. Itu adalah status yang diberikan oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Bukan karena usaha kita, kerja keras kita, pelayanan kita, jabatan kita, tapi kasih karunia-Nya. Berpuaslah jika kita tahu dan sadar bahwa kita menghasilkan buah yang manis menyenangkan hati Tuhan. Dan buah kita tetap di hadapan Allah. Ayat terakhir. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Bapak sudah bisa lihat slide di depan. Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan.